Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kita sudah mempunyai data, kita sudah disajikan beberapa data, yaitu data nomor absen. Jadi di sini ada absen 1 sampai 36. Terus kemudian saya acak, saya ambil sebanyak 75. Jadi ada beberapa langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama, kita menentukan jangkauan atau ringnya. Cara mencari jangkauan atau ring itu bisa kita cari menggunakan nilai maksimumnya dikurangi dengan nilai minimumnya. Nah, karena tadi merupakan data absensi, berarti nilai maksimumnya 36. Bisa kita lihat dari data yang sebelah kiri ini, yaitu 36 kita kurangi dengan 1, ketemu 35. Selanjutnya menentukan banyak kelas. Nah, banyak kelas itu kan dinotaskan dengan K, rumusnya 1 plus 3,3 log N. N-nya di sini itu merupakan keseluruhan data ini. Totalnya kan tadi kita menemukan 75, berarti 1 plus 3,3 log N. N-nya itu banyaknya data. Jadi 1 plus 3,3 log 75. Nanti ketemu 7,1877. Jadi kita bulatkan menjadi 8. Dari mana log 75 ini nanti kalian bisa mencarinya di kalkulator atau bisa dicari di internet ya. Langkah ini sebenarnya ketiga ya lanjutannya ya. Menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas di sini kita notasikan dengan P. Bisa kita cari menggunakan R, ringnya tadi kita bagi dengan K, banyaknya kelas. Jadi 35 kita bagi dengan 8. Nanti ketemu 4,375 atau kita bulatkan menjadi 5 kelas. Nah, jadi dari kelas tadi kan pembulatan dan panjang kelas ini juga pembulatan. Nanti kalau bisa kita bulatkan ke atas ya, agar semua data ini tertampung. Yang keempat, menentukan interval kelas atau I. Jadi kan tadi kita sudah punya panjang atau lebar kelasnya 5. Jadi interval kelasnya itu kita mulai dari nilai minimum kita. Nilai minimum kita kan tadi kan 1. Berarti kita hitung mulai dari 1 sebanyak 5. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan jari kalian kan ada 5 gitu ya. Kita hitung mulai dari, kita ikutkan nilai minimumnya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk interval yang kelas pertama 1 sampai 5 gitu ya. Jadi nilai minimumnya itu kita ikutkan, kita hitung. Kemudian untuk kelas kedua setelah 5 berarti kan 6, 7, 8, 9, 10 begitu. Dengan kelas ketiga 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya sampai ketemu dengan kelas ke-7. Kelasnya ada 8 ya, berarti sampai kelas yang ke-8. Nah, jadi ini interval pada masing-masing kelasnya. Kemudian membuat tabel distribusi dengan bantuan turus. Jadi pertama kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini merupakan kelasnya. Tadi ada 8 kelas. Kemudian di sini intervalnya. Turus. Jadi gunanya turus ini kita bisa menentukan berapa banyak frekuensinya. Untuk yang kelas pertama tadi kan intervalnya 1,5, 5, 6 sampai 10. Disesuaikan dengan intervalnya yang dari slide sebelumnya ya. Kita kan sudah menentukan intervalnya pada masing-masing kelas.
Jadi terus di sini bisa kita cari, misalkan kita lihat datanya itu kan yang pertama dari pojok kiri atas itu kan 36. Berarti kita kasih garis 1 pada kelas ke-8 karena dia mau 36. Kemudian 13 di kelas ketiga, 35 kelas ke-7 dan seterusnya sampai dengan data yang terakhir gitu ya. Kolom terus di sebelah kirinya itu kan ada 7, berarti kita teruskan 7. Kemudian ada 16, 13, 12, 10, 5, 10, 2. Nah, ketika frekuensi ini kita jumlahkan berarti harus sama dengan 75 karena awalnya data kita tadi itu kan ada 75. Ketika kita jumlahkan harus 75. Misalkan kalian menemukan belum 75 atau melebihi 75 berarti ada data yang salah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang histogram dan poligon. Di sini ada satu gambar, dia menunjukkan yang diarsir itu adalah histogram, kemudian garis-garisnya ini dia adalah poligonnya. Jadi dari poligon sendiri itu adalah segmen garis yang terhubung ke titik yang terletak tepat di atas nilai-nilai titik tengahnya pada masing-masing kelasnya gitu ya. Selanjutnya histogram itu kan yang kita arsir tuh, yang seperti diagram batang. Itu adalah grafik segi 4 yang dibentuk di atas absis itu sumbu X-nya di atas absis dengan menggunakan sumbu X-nya di sini itu kadang berbeda-beda ya. Bisa dia menggunakan tepi atas tepi bawahnya, bisa dia menggunakan batas atas batas bawahnya, bisa dia menggunakan titik tengahnya. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan letaknya itu di mana. Kalau dia letaknya di pinggir tepat di garisnya itu berarti dia itu adalah tepi atas dan tepi bawahnya. Misalkan dia menggunakan interval, ada tanda stripnya misalkan 1 sampai 5 berarti dia menggunakan intervalnya atau menggunakan tepi atas dan tepi bawahnya. Dan dari histogram itu pasti mereka berhimpit. Bedanya dengan diagram batang itu kan mereka mempunyai jarak. Kalau histogram dia berhimpit. Nah, di sini kita akan membuat poligon dan histogram dari data yang sudah pernah kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, jadi langkah yang pertama untuk membuat histogram itu kita menentukan tepi atas dan tepi bawah pada masing-masing kelasnya. Nah, jadi cara membuat histogram ini kita menentukan tepi atas dan tepi bawah pada masing-masing kelasnya. Nah, jadi untuk yang kelas pertama tadi kita kan intervalnya dari 1 sampai 5, berarti tepi bawahnya 0,5, tepi bawahnya 0,5, tepi atasnya 5,5. Tinggal kita tuliskan 0,5, 5,5. Nah, kemudian untuk kelas kedua tepi bawahnya kan 5,5, tepi atasnya 10,5, berarti 5,5 nya kita tulis satu kali aja. Jadi nanti yang di sumbu X nya itu 0,5, 5,5, 10,5. Terus kemudian lanjut di kelas ketiga. Kelas ketiganya itu nanti kan intervalnya dari 11 sampai 15, berarti tepi bawahnya 10,5, tepi atasnya 15,5, begitu seterusnya sampai kelas ke-8. Nah, kemudian langkah selanjutnya tinggal kita sesuaikan saja. Untuk kelas yang pertama frekuensinya kita tadi kan itu ada 7. Nah, berarti tinggal kita
lihat, tinggal kita gambar saja di sistem koordinat ini, dia sebanyak 7. Jadi untuk kelas pertama tadi kan 0,5 sampai 5,5, tinggal kita gambar dia sampai frekuensinya di 7. Kemudian kelas yang kedua tadi kan tepi bawahnya 5,5, tepi atasnya 10,5. Berarti tinggal kita gambar, kita sesuaikan frekuensinya yaitu 16. Begitu seterusnya sampai dengan kelas yang ke-8. Jadi yang oranye ini itu namanya dia histogram. Kita sudah selesai menggambar histogramnya gitu ya. Nah, jadi poligon itu bisa kita gunakan nilai tengah pada masing-masing kelas. Kelas yang pertama nilai tengahnya itu kan 3 ya. Kemudian kelas yang kedua 8, kelas yang ketiga dan seterusnya sampai kelas yang ke-8. Kita tinggal menentukan nilai tengahnya pada masing-masing kelas. Kita tinggal menyesuaikan frekuensinya. Untuk kelas yang pertama kita kan sumbu X nya menggunakan 3, berarti sumbu Y nya tinggal kita sesuaikan menggunakan frekuensi, berarti 7. Begitu seterusnya sampai dengan kelas yang ke-8, kita cari nilai tengahnya. Setelah menentukan nilai tengahnya, kita tinggal menyambungkan dari kelas yang pertama, kelas kedua sampai kelas ke-8. Jadi untuk nilai tengah kelas pertama kita sambungkan ke kelas kedua, ketiga sampai yang ke-8. Jadi yang hijau-hijau ini itu adalah gambar dari poligon. Itu ya cara membuat histogram dan poligon. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.